Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan muda ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dan tangan terikat mengapung di sebuah aliran sungai di Kabupaten Cirebon. Harga beras masih tinggi, bantuan sosial beras masih diburu warga di Kota Bogor. Polda Jawa Barat mengkonfirmasi bila mobil Fortuner yang menabrak mobil mikrobus di tol MBZ adalah milik pejabat utama Polda Jawa Barat. Mayat perempuan muda ditemukan mengapung di aliran sungai Tegal Gubuklor di Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon. Diduga kuat mayat ini korban pembunuhan karena dalam kondisi leher dan tangan terikat serta setengah telanjang. Warga desa Tegal Gubuklor di Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon terperanjat menyaksikan sesosok mayat terbawa aliran sungai Tegal Gubuklor. Dari rekaman video amatir warga, mayat dalam kondisi setengah telanjang tanpa mengenakan celana. Tragisnya lagi, tangan dan leher korban dalam kondisi terikat. Korban akhirnya teridentifikasi bernama Indah Fitriani, asal Kecamatan Panguragan. Korban sehari-hari bekerja di sebuah pabrik di daerah Majalengka. Keluarga menduga kuat korban tewas karena dibunuh karena ditemukan luka bacokan pada bagian kepala belakang. Korban dikenali keluarga dari sisa pakaian yang masih melekat pada tubuh korban. Ada polisi siapa? Ya Allah, ini anakku. Saya langsung di situ, ada di masjid itu tuh. Ya udah bilang aja ke polisi aja biar cepat cari itu. Biar cepat ayo suruh ngomong aja ini Indah, kalau kan dilihat tuh bajunya kan diliatin itu bajunya kenal enggak. Itu terakhir kontak dengan Indah kapan, Bu? Punten. Tanggal 2 Tanggal 2 Mei terakhir kontak. Tanggal 2 Mei. Iya. Nah, dapat kabar bahwa itu Indah kapan, Bu? Dapat kabar dari Indah itu malam Seninnya. Oh, malam Seninnya. Malam Seninnya, tapi itu masih ragu-ragu saya. Cuman mengenali ininya aja nih, kaosnya aja, kaos yang belerang-belerang itu tuh. Emang ada lebam, Bu, di mana aja, Pak, tuh? Pas lebam itu di sini sih, di muka. Di muka. Di muka, terus di belakang kepala tuh ada bacokannya. Oh, ada bacokan. Iya. Yang Korban hilang kontak dengan pihak keluarga dan tempat indekos sejak malam minggu. Korban sempat mengeluhkan rasa sakit pada bagian lambung. Waktu dijemput tahu nggak ibu? Enggak. Malam. Oh, dijemputnya malam. Oh, ada yang jemput, Bu, ya? Iya. Malam laki perempuan, Bu, itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada CCTV nggak di rumah? ada. Kalau keseharian Indah, Bu, di kosan gimana, Bu? Baik. Iya, baik. Ramah sama ibu. Suka ngobrol. Suka keluar. Suka bercanda. Berarti terakhir komunikasi kapan berarti itu, Bu? Waktu malam minggu. Malam minggu itu. Terakhir, Bu, ya? Iya. Yang Kepolisian Resor Kota Cirebon belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Namun sejumlah harta benda korban seperti tas dan ponsel raib dari kamar indekos. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Polda Jawa Barat akhirnya buka suara terkait pemilik mobil Fortuner yang menabrak minibus di ruas tol MBZ. Mobil tersebut ternyata milik pejabat utama Polda Jawa Barat, namun belum dipastikan apakah mobil itu dalam perjalanan dinas atau bukan. Teka-teki siapa pemilik mobil Fortuner yang menabrak Mitsubishi Microbus di tol MBZ akhirnya terungkap. Polda Jawa Barat mengkonfirmasi bila mobil tersebut merupakan mobil pejabat utama Polda Jawa Barat. Mobil dikendarai seorang sopir berinisial MRA, namun belum dipastikan apakah mobil tersebut sedang dalam perjalanan dinas atau bukan. Pihak Polda Jawa Barat menyerahkan kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya karena kasus terjadi di Bekasi, wilayah Polda Metro Jaya. Mobil siapa? Untuk kendaraan tersebut milik salah satu pejabat utama di Polda Jawa Barat. Yang bersangkutan ikut dalam mobil nggak?
Untuk informasi yang saya dapatkan, untuk pengemudi berinisial MRA sendirian dan dalam posisi mengarah ke Jakarta. Jadi dari arah Cikampek, arah Bandung menuju Jakarta. Untuk hasil pemeriksaan tentu nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Karena wilayah hukumnya tadi sudah saya sampaikan ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kecelakaan terjadi di tol MBZ pada Senin pagi. Sebuah mobil Fortuner menghantam Mitsubishi Microbus setelah berupaya menyalip melalui bahu tol. Kasus menjadi sorotan publik karena mobil Fortuner berplat dinas Polri. Kasus sudah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak dengan difasilitasi Satlantas Kepolisian Resor Metro Bekasi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, seorang warga negara Amerika yang membunuh ayah mertuanya di Kota Banjar pada September 2023 lalu divonis hukuman penjara selama 16 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 18 tahun. Terdakwa juga harus membayar restitusi sebesar 192 juta rupiah kepada ibu mertua atau istri korban. Arthur Weloh, WNA asal Amerika yang membunuh Agus, mertuanya di Randegan, Kota Banjar pada September tahun 2023 lalu menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Banjar pada Selasa lalu. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Arthur bersalah telah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun. Arthur juga dikenakan restitusi kepada ibu mertua atau istri korban sebesar 192 juta rupiah. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi penanganannya telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pengacara terdakwa diberi waktu 7 hari untuk menyatakan banding atau menerima. Arthur membunuh Agus mertuanya di rumah korban. Beberapa hari sebelumnya, Arthur juga melakukan perusakan terhadap rumah dan barang-barang milik mertuanya itu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Ya, pembunuhan terhadap waria di Kabupaten Sukabumi dipicu penolakan pelaku yang dipaksa korban untuk berhubungan intim sesama jenis. Korban mengancam pelaku dengan pisau, namun diserang balik oleh pelaku. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sukabumi menggelar prarekonstruksi pembunuhan waria bernama Sutarjo alias Cece di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Prareka ulang untuk mengungkap kronologis sekaligus motif. Polisi sebelumnya meringkus pegawai salon berinisial A yang diduga telah menghabisi korban hingga tewas. Dari prareka ulang terungkap pembunuhan dipicu sikap korban yang mengancam pelaku dengan pisau agar mau berhubungan badan sesama jenis. Namun pelaku menolak sehingga kemudian menyerang balik korban hingga tewas. Identitas pelaku terungkap dari jejak rambut dan KTP yang tertinggal di lokasi kejadian. Ia dibekuk di atas bus dalam perjalanan ke Bogor. Ciri-ciri pelaku yang ada, kita mendapat informasi dengan ciri pelaku ya kita melakukan pengejaran. Dan alhamdulillah ternyata informasi itu benar dan tersangka masih ada dalam bis. Nah, ciri-ciri pelaku sendiri bisa diketahui apakah karena ada barang yang tertinggal atau seperti apa, Bang? Dari ciri pelaku kan dari rambutnya, dari saksi-saksi yang ada kan rambutnya apa, dia perawakannya apa, itulah kita dapatkan. Ternyata apa yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan informasi yang ada. Kasus pembunuhan terjadi pada akhir pekan lalu. Korban tewas dengan luka tusukan pada bagian leher. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.